Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nani Retno Buwono selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan Air dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami terkait dengan materi metabolisme. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naila Ataya nomor absen 18 dan dua rekan saya Rica Ika Haryanto nomor absen 16 dan juga Muhammad Amar nomor absen 17. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari metabolisme. Metabolisme sendiri yaitu perubahan atau semua transformasi kimiawi dan energi yang terjadi di dalam tubuh dengan sangat terkoordinasi dan mencakup berbagai kerjasama sistem multi-enzim meliputi anabolisme dan juga katabolisme. Proses metabolisme sendiri dibagi dua, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme yaitu fase dalam pembentukan sintesis dari metabolisme di mana molekul pemula atau unit pembangunan yang lebih kecil disusun hingga menjadi makromolekul besar yang merupakan komponen sel seperti protein dan asam nukleat. Sedangkan katabolisme yaitu bersifat menguraikan dan juga menyebabkan molekul organik seperti karbohidrat, lipid, dan juga protein yang berasal dari lingkungan atau dari cadangan makanan sel itu sendiri terurai di dalam reaksi-reaksi bertahap hingga menjadi produk akhir yang lebih sederhana. Contohnya seperti asam laktat, karbon dioksida, dan juga amonia. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama ada bobot tubuh, kedua ada suhu, ketiga ada salinitas, empat ada DO, kelima ada pH, dan juga amonia dan nitrit. Untuk bobot tubuh sendiri, semakin besar bobot tubuh, maka semakin besar pula energi yang digunakan untuk memompa darah, respirasi, dan gerakan peristaltik khusus. Kemudian untuk suhu, peningkatan suhu dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme, respirasi, dan tingkat konsumsi oksigen pada ikan. Suhu naik, metabolisme akan meningkat. Sedangkan saat suhu turun, metabolisme akan melambat. Kemudian salinitas. Tingkat salinitas sendiri dapat mempengaruhi tingkat konsumsi, kecernaan, dan efisiensi pakan, dan juga keseimbangan tekanan osmotik pada organisme. Kemudian ada DO, kandungan oksigen yang kurang dari 3 ppm akan menyebabkan nafsu makan organisme menjadi rendah, yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup, pernafasan, sirkulasi, makan, metabolisme, dan juga pertumbuhan. Faktor yang selanjutnya yaitu tingkat keasaman atau pH. pH dapat mempengaruhi proses dan kecepatan reaksi kimia di dalam air serta reaksi biokimia di dalam tubuh ikan. Apabila organisme di suatu habitat pada pH rendah akan mengganggu keseimbangan asam basa dan menurunkan konsentrasi NaCl dalam darahnya, sehingga akan mengacaukan metabolisme tubuh organisme itu sendiri. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu amonia dan juga nitrit. Untuk keperluan kelangsungan hidup dan pertumbuhan, kadar amonia dalam suatu habitat hendaknya tidak melebihi 0,1 ppm dan untuk nitrit tidak lebih dari 0,5 ppm. Fungsi metabolisme ini untuk memperoleh energi kimiawi, menggabungkan zat pembangun menjadi protein, lemak, komponen lainnya, dan mempertahankan struktur dan fungsi jaringan tubuh, serta menentukan kebutuhan energi, konsumsi oksigen, dan pengaruh makan. Terus selanjutnya adalah metabolisme protein. Metabolisme protein ini proses kimia dan fisika yang mencakup anabolisme protein menjadi asam amino dan proses katabolisme asam amino menjadi protein. Di mana metabolisme protein oleh organisme akuatik ini umumnya menghasilkan amoniak sebagai hasil ekskresi. Secara kimia, itu terdapat dua proses dasar yang harus diselesaikan untuk sintesis protein, yaitu sintesis asam amino dan konjugasi asam amino yang sesuai untuk membentuk masing-masing jenis protein pada setiap sel. Metabolisme asam amino ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengatur beberapa tipe reaksi terkait, yaitu dari tingkat enzim, ada atau tidak adanya kofaktor, hormon, konsentrasi substrat, jalan masuk, dan juga transport suplai ke enzim, serta pembuangan metabolit. Selanjutnya untuk proses metabolisme protein ini,
makanan yang dikonsumsi oleh ikan atau intake of energy itu akan mengalami proses pencernaan, penyerapan, pengangkutan, dan juga proses metabolisme. Bagian makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh akan dibuang oleh vessel energy. Nah, zat makanan yang diserap atau digestible energy intake ini setelah diangkat menuju organ, itu sebagian akan mengalami metabolisme energy intake yang terdiri dari proses katabolisme dan anabolisme tadi. Bahan buangan tersebut itu masih mengandung urin energi dan juga branchial energi. Heat increment of feeding itu energi dalam bentuk panas yang dihasilkan oleh proses katabolisme dan anabolisme. Energi bebas yang dihasilkan oleh metabolisable energy intake ini selanjutnya akan digunakan untuk basal metabolisme dan juga voluntary activity. Untuk metabolisme protein ini, ikan memiliki tingkat kebutuhan protein yang tinggi, di mana otot itu menjadi organ utama tempat protein menumpuk. Dan protein dalam otot ini menyumbang sekitar hampir 50% dari total protein pada ikan. Dan hati ini menjadi salah satu organ besar yang memiliki sistem khusus dalam mengolah asam amino dan menyimpan protein dalam jumlah yang besar. Tetapi apabila telah mencapai batas maksimal, maka setiap penambahan asam amino dalam tubuh itu akan dipecah dan digunakan sebagai energi ataupun disimpan dalam bentuk lemak. Untuk metabolisme protein pada krustasea, itu katabolisme protein dan asam amino yang menghasilkan bahan utama amonia, degradasi asam nukleat pada tahap awal menghasilkan asam urat yang kemudian diubah menjadi urea dan akhirnya menjadi amonia melalui jalur urikolytik. Yang amonia ini dikeluarkan melalui insang. Kelenjar antena ini merupakan organ ionik dan senyawa nitrogen disekresi dalam jumlah sedikit. Karena urea itu sangat mudah larut, maka bisa keluar melalui insang. Asam urat yang sulit terlarut ini tidak dibuang melalui ekskresi, tetapi melalui pengelupasan kulit atau molting dan juga pengelupasan lambung. Berikut ini adalah proses pemecahan protein di mana makanan yang masuk ke dalam mulut ikan ini akan dihancurkan oleh air dan enzim untuk melarutkan makanan menjadi molekul protein. Nah, protein ini akan dipecah oleh enzim pepsin yang akan menjadi polipeptida pendek yang akan menghasilkan asam amino dengan bantuan enzim erepsim. Nah, asam amino ini dapat langsung diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan sesuai dengan fungsi dari protein tersebut. NH2 dan senyawa organik sederhana itu akan dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urea dan amonia. Nah, asam amino ini bisa langsung dieliminasi dalam hati yang akan menghasilkan asam keto yang bisa langsung masuk ke asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, metabolisme lemak. Lemak atau lipid merupakan kelompok senyawa heterogen yang berhubungan dengan asam lemak baik secara aktual maupun potensial, serta berperan penting dalam proses metabolisme energi pada hewan air. Selanjutnya yaitu proses pencernaan lemak. Pencernaan lemak dimulai di usus halus pada ikan atau hepatopankreas pada udang dan krustasea dengan bantuan enzim lipase yang memecah trigliserida menjadi asam lemak bebas, monogliserida, dan juga gliserol. Proses ini dipermudah oleh adanya garam empedu yang mengemulsikan lemak menjadi bentuk lebih halus agar mudah dicerna. Selanjutnya yaitu penyerapan dan transportasi lemak. Setelah proses pencernaan, asam lemak dan gliserol diserap kembali oleh enterosit atau sel-sel usus. Kemudian disusun kembali menjadi trigliserida dan dibungkus ke dalam lipoprotein untuk transportasi melalui darah. Lemak ini itu akan dikirim ke hati, jaringan otot, dan adiposa, serta gonad. Selanjutnya yaitu lipolisis. Ketika kebutuhan energi meningkat, misalnya saat puasa ataupun saat suhu dingin, cadangan lemak akan dipecah melalui proses lipolisis, yaitu trigliserida dipecah menjadi gliserol dan juga asam lemak bebas. Gliserol masuk ke jalur gluconeogenesis, sementara asam lemak digunakan dalam beta oksidasi.
Selanjutnya yaitu beta oksidasi asam lemak. Beta oksidasi merupakan proses pemecahan asam lemak dalam mitokondria untuk menghasilkan energi, di mana asam lemak ini itu dipecah secara bertahap untuk menjadi asetil-CoA. Setiap siklus beta oksidasi akan menghasilkan NADH dan juga FADH2 yang akan masuk ke rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya yaitu ketogenesis. Jika energi berlebih ataupun siklus Krebs melambat, contohnya saat kelaparan, asetil-CoA akan diubah menjadi badan keton. Badan keton ini itu dapat digunakan oleh jaringan otot sebagai sumber energi alternatif. Selanjutnya lipogenesis. Jika kelebihan karbohidrat atau protein dalam pakan, maka hewan air dapat mensintesis lemak baru atau dilipogenesis di hati dan juga jaringan lemak. Proses ini itu glukosa ataupun protein diubah menjadi asetil-CoA, kemudian menjadi asam lemak dan menjadi trigliserida. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi metabolisme lemak pada hewan air. Contohnya itu ada jenis spesies, usia dan fase pertumbuhan, kondisi lingkungan, komposisi pakan, dan juga kesehatan tubuh. Selanjutnya proses metabolisme lemak. Jadi lemak itu akan dipecah untuk menjadi asam lemak dan gliserol, kemudian dioksidasi di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Setelah itu akan menghasilkan energi yang membentuk adenosin trifosfat atau ATP. Setelah itu, metabolisme lemak pada ikan dan juga krustasea. Yang pertama, metabolisme lemak pada ikan. Ikan itu memiliki enzim pencernaan lemak di dalam usus mereka. Yang kedua, ikan menggunakan asam lemak sebagai sumber energi utama. Yang terakhir, ikan dapat menyimpan trigliserida di dalam hati dan juga otot. Untuk metabolisme lemak pada krustasea, yang pertama, krustasea memiliki hepatopankreas yang berperan dalam absorpsi lemak. Kedua, krustasea menggunakan asam lemak dan protein sebagai sumber energi. Dan yang terakhir, krustasea dapat menyimpan trigliserida di dalam hepatopankreas. Selanjutnya adalah metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan proses yang terintegrasi secara holistik dengan metabolisme protein dan metabolisme lemak. Terdapat 3 golongan karbohidrat, yaitu monosakarida, polisakarida, dan oligosakarida. Monosakarida sendiri yaitu gula sederhana yang mempunyai 1 unit keton. Gula yang paling banyak adalah ribosa, fruktosa, dan juga manosa. Kemudian polisakarida mengandung banyak unit monosakarida, tempat penyimpanan pati dan glikogen. Kemudian untuk oligosakarida yaitu gabungan dari 2 atau beberapa monosakarida. Paling banyak ditemukan dalam bentuk disakarida, laktosa, dan juga sukrosa. Untuk metabolisme karbohidrat sendiri, misal pada ikan mempunyai karbohidrat sebagai glikogen yang dapat dimobilisasi untuk kebutuhan cadangan energi. Karbohidrat sendiri kurang efisien untuk dimanfaatkan oleh ikan, berbeda dengan mamalia yang membutuhkan karbohidrat sebagai sumber energi utama. Ikan hanya dapat 1,6 kcal dari 1 gram karbohidrat, berbeda dengan mamalia yang bisa mendapatkan energi sebanyak 4 kcal dari 1 gram karbohidrat. Kemampuan ikan untuk memanfaatkan karbohidrat tergantung pada kemampuannya menghasilkan enzim amilase sebagai pemecah karbohidrat. Pada proses pencernaan makanan, karbohidrat mengalami proses hidrolisis baik dalam mulut, lambung, maupun usus. Hasil akhir metabolisme karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida yang lain. Selanjutnya, senyawa ini akan diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Proses metabolisme karbohidrat pada hewan air, yaitu amilase dan glikogen, akan dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi maltosa dan dekstrin. Maltosa dan dekstrin ini dihidrolisis oleh enzim laktase, limidekstrinase menghasilkan glukosa. Lalu disakarida dihidrolisis oleh enzim laktase atau sukrase akan menghasilkan galaktosa, glukosa, dan juga fruktosa. Selulosa dihidrolisis oleh enzim selulase menghasilkan selubiose.
Selubiosa ini akan dihidrolisis oleh enzim selubiosa yang akan menghasilkan glukosa. Nah, dalam bentuk glukosa ini dapat diserap di dinding usus. Setelah diabsorpsi oleh sel, itu glukosa dapat diubah menjadi energi ataupun disimpan dalam bentuk glikogen. Karbohidrat yang terurai akan dipecah menjadi glukosa. Kemudian glukosa yang tidak langsung digunakan akan disimpan dalam bentuk glikogen. Kemudian proses pembentukan glikogen sendiri itu disebut sebagai glikogenosis. Kemudian untuk proses penguraian glikogen disebut glikogenolysis. Glikolisis membentuk molekul asam laktat. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.